Yang ketiga tentu Mas AHY peluangnya pandangan saya paling besar. Karena Demokrat adalah partai kedua terbesar sesudah Nasdem. Mas Anies disodorkan oleh Nasdem, Demokrat menyodorkan Mas AHY wajar. Kalau Mas AHY punya kans paling besar untuk mendampingi Mas Anies. Sesuatu yang spesial, ya bukan cuma sampai menginap, tetapi Bu Susi punya DNA pandangan saya yang membawa rasa bahwa perubahan itu punya DNA yang nyambung dengan Bu Susi. Quote and unquote, publik memang menerima, maka pasangan Mas Anies bisa Mas Ahaye, bisa Kang Aher, tapi tidak mungkin juga, bukan tidak mungkin juga Ibu Susi Pujiastuti. Kalau buat saya, apapun yang diputuskan Mas Anies, insya Allah itu yang terbaik dan menjadi figur yang bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali. Solidoskop edisi 142 mencoba memotret dinamika Pilpres yang kian dekat dan lagi-lagi kita coba lakukan sebuah pemetaan terkait dengan cawapres ya, dalam hal ini cawapres dari Mas Anies Baswedan ya. Pilpres 2024 fundamental dan substansial karena itu momen di mana masyarakat menilai 10 tahun rezim yang sekarang ini adakah berlanjut ataukah berganti ya, adakah status quo ataukah perubahan ya, sehingga kita perlu betul-betul melihat dengan seksama. Yang pertama tentu arah dan visi ya. Mas Anies Baswedan dalam banyak kesempatan meneguhkan bahwa ini adalah masalah keadilan. Ini adalah masalah pemerataan. Ini adalah masalah negara hadir. Ini adalah sebuah solusi di mana negara betul-betul no one left behind ya, membuat tidak boleh ada satupun yang tertinggal, sehingga jargon keadilannya menegakkan jalan, menempuh jalan dan menegakkan keadilan menjadi jargon paling utama. Dan karena itu tentu beda dengan quote and unquote capres yang lain ya, di mana sampai sekarang Mas Ganjar sama Pak Prabowo dua-duanya punya komitmen melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Mas Anies punya
bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan punya tawaran yang tegas, jelas, lugas untuk perubahan. Ya. Bahwa kita ingin ada perbaikan, kita ingin ada perubahan, kita ingin Indonesia betul-betul negara yang tidak keropos, yang tidak istana pasir, negara yang tidak cuma dibangun dengan pikiran-pikiran yang tidak kokoh, tetapi dengan sebuah nilai-nilai yang tajam dan dalam. Karena itu, ketika PKS, Nasdem, Demokrat digoda, saya yakin rekan-rekan semua susah tiga partai ini berubah karena mereka bersatu bukan basisnya transaksi, bersatu bukan basisnya pragmatisme, bersatu bukan basisnya kepentingan, tetapi ada nilai yang diperjuangkan. Dan karena itu kami bersyukur melihat tiga partai ini terus mengokohkan diri. Ada dinamika pasti ya, karena tiga ini kan punya platform yang berbeda, punya organisasi yang berbeda. Tapi seiring waktu kita melihat frekuensinya kian sama. Seiring waktu kita melihat bahwa bangunan ini dengan Mas Anies sebagai pengikatnya kian kokoh ya. Tentu nanti kita melihat ada beberapa perbedaan, tetapi itu sangat wajar. Poin dua, dengan waktu kampanye yang cuma 75 hari, ya, ya, dengan intensitas ini adalah suksesi, bukan kepanjangan, gitu, maka memang akan terjadi kontestasi yang menarik. Bukan cuma figur capresnya yang akan kokoh dan menentukan, tetapi juga figur cawapres. Kalau kita melihat sejarah 2004 dan 2014 ada yang lucu. Baik Pak SBY maupun Pak Jokowi dua-duanya menggandeng Pak JK. Ya. Itu spesial Bang Haldi. Ya. Kenapa? Karena uniqueness Pak JK tidak dimiliki oleh yang lain. Mulai dari pengusaha Indonesia Timur, ada darah NU-nya, ada darah tadi Golkarnya, sehingga punya banyak yang bisa dibawa untuk membuat rasa. Gitu. Nah karena itu memang walaupun kita dikejar waktu, saya termasuk pendukung lebih cepat lebih baik diumumkan, tetapi memang mencari figur cawapres yang tepat menjadi sesuatu yang sangat niscaya. Yang ketiga tentu Mas AHY peluangnya pandangan saya paling besar, Bang Haldi. Karena Demokrat adalah partai kedua terbesar sesudah Nasdem. Mas Anies disodorkan oleh Nasdem. Demokrat menyodorkan Mas AHY, wajar. Kalau Mas AHY punya kans paling besar untuk mendampingi Mas Anies. Tapi PKS juga punya Kang Aher, Ahmad Heriawan. Gubernur 10 tahun, punya prestasi, punya kapasitas, punya integritas, dan disukai kader PKS, basis Jawa Baratnya kuat, jadi wajar. Tetapi pertemuan Mas Anies dengan Bu Susi beberapa waktu yang lalu, saya melihatnya memang sesuatu yang spesial. Ya, bukan cuma sampai menginap, tetapi Bu Susi punya DNA pandangan saya yang membawa rasa. Ya, bahwa perubahan itu punya DNA yang nyambung dengan Bu Susi. Dengan sifat pendobraknya, sifat beraninya, sifat cueknya, sifat tidak mesmerizing, gitu, tidak mencoba untuk mencari popularitas, tapi memang fokus. Ya, makanya walaupun bukan jenderal, tapi paling berani untuk menenggelamkan kapal. Sehingga publik melihat memang ada rasa di diri Ibu Susi Pujiastuti. Dan karena itu wajar kalau isu ini bergulir. Tetapi tetap, sebagaimana Bu Susi sampaikan, panjang kali lebar untuk mencapai satu kesimpulan, tetapi kalau garis tangannya ada dan quote and unquote publik memang menerima, maka pasangan Mas Anies bisa Mas AHY, bisa Kang Aher, tapi tidak mungkin juga, bukan tidak mungkin juga Ibu Susi Pujiastuti. Kalau buat saya, apapun yang diputuskan Mas Anies, insya Allah itu yang terbaik.
dan menjadi figur yang bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Begitu Bang Aldi. Iya, Bang Aldi, di beberapa kesempatan Mas Anies selalu justru menegaskan cawapres nanti atau wapres nanti kalau Allah berkehendak adalah duit tunggal, ya. Dia bukan ban serep. Dan kenapa Ahok, kenapa Bang Sandi, atau kenapa ada banyak wakil wali kota, wakil bupati, atau wakil presiden yang optimal? Ya karena presidennya memang punya kepercayaan diri, ya, untuk memberikan porsi pekerjaan itu, tidak merasa tersaingi, tidak merasa ada matahari kembar, tetapi memang dua-duanya perlu menjadi sumber energi bagi pembangunan. Dua figur ini, capres cawapres bekerja sama saja, tantangan dengan 283 juta penduduk, 5 juta kilometer persegi, wilayah geografis kita cuma 35% daratan, lautan kita demikian luas, sumber daya alam kita banyak harus dijaga, petani kita itu tidak cukup. Nah, jadi makanya mental kelimpahan dari capres sangat menentukan. Apa mental kelimpahan? Bukan mental kekurangan yang merasa takut, tapi justru makanya salah ketika ada presiden yang pokoknya tidak ada visi misi menteri gitu loh. Ya pasti menteri nggak boleh punya visi misi menteri gitu loh. Pasti visi misi presiden, tetapi biarkan, berikan kepercayaan kepada para menteri untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu loh. Ya. Jadi kalau para menteri udah ditakut-takutin, udah disalah-salahin, sudah ada di suuzoni, ya itu bukan presiden yang baik. Presiden yang baik justru punya keterbukaan, punya tadi kelimpahan, punya kenyamanan, punya keberanian, kerendah hatian, bahwa kalaupun ada hasil itu bukan karena presiden sendiri. Buat saya siap. Buat presiden yang baik, pemimpin yang baik, siapa aja bisa memberi kontribusi terbaik gitu loh. Bahkan tugas dia lebih utama menjaga agar seluruh tim, ya, mulai dari pucuk tertinggi presiden, wakil presiden, menteri, dirjen, direktur, semua gubernur, bupati, wali kota, sampai ke kepala desa, kelurahan, lurah, RT RW, semuanya punya semangat melayani, punya semangat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tadi Herzaki udah bagus sekali. Zaman Pak SBY luar biasa itu. 3 kali lipat GNP kita, PDB kita, kemudian pertumbuhan ekonomi. Pupuk dulu nggak serame ini, Zak, ya. Sekarang kasihan sekali petani kalau mau mau menanam gitu. Nah, ada banyak yang kisru yang presiden kita seringnya komplain aja gitu. Saya suka bilang mesmerizing nih presiden. Lucu, presiden kok komplain. Semua fasilitas, otoritas ada kok. Harusnya ya dieksekusi, karena presiden itu kan eksekutif gitu loh. Nah, saya yakin Mas Anies akan mewujudkan duit tunggal, karena itu siapapun yang dipilih Mas Anies, Mas Ahaye kah, Kang Aher kah, dulu ada Mbak Yeni, ataupun mungkin Bu Susi atau yang lain. Yang penting dua tadi, meneguhkan koalisi kita. Karena koalisi kita ini koalisi mahal. Ini bukan koalisi transaksional, ini bukan koalisi pragmatis, ini koalisi berbasis nilai, koalisi yang punya pengorbanan, yang gabung sini itu banyak masalah yang ingin ditargetkan, quote and unquote, bukan dikriminalisasi ya, tetapi banyak hal, sehingga saya kalau ada yang bujuk-bujuk ya susah ya. Kalau tempat lain geser kiri geser kanan bisa jadi mudah karena tidak berbasis prinsip dan nilai kali ya. Tapi kalau kita susah. Nah, jadi saya yakin Mas Anies sangat paham koalisi kita ini, koalisi perubahan untuk persatuan ini koalisi mahal, koalisi bernilai, koalisi yang berbobot, koalisi yang penuh pengorbanan, sehingga siapapun cawapres yang dipilih maka dia akan diperankan secara optimal, bukan ban serep, apalagi cuma dijadikan vote getter. Begitu Bang Aldi.